Oke, terima kasih guys sudah datang semua. Terima kasih kepada Telkom Indigo, Mas Heri yang sudah menjadi MC, Dilo dan apa namanya JDV. Oke, jadi kali ini kita sangat beruntung sekali. Kita sedang bersama dengan Kang Boris atau Mas Boris atau Bang Boris. Kalau nggak salah Hasian ini Medan ya kan, Batak gitu. Jadi beliau ini sekarang sedang role-nya sebagai Design Ops Director di Gojek, gitu ya. Sebelumnya beliau itu mungkin lebih dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi Google Expert di bidang product design dan sudah mentoring banyak sekali startup di Silicon Valley, startupnya dari seluruh dunia, right? Basicnya Mas Boris ini urban planning dan telecommunication engineering. Jadi telco engineering dan kemudian beberapa tahun menjadi lead mobile software engineer, kemudian beliau shift ke design. Sebelum di Gojek ini beliau adalah Director of Design internasional di Singtel Singapura dan kemudian sebelumnya di Design Lead at GrabFood Southeast Asia. Benar ya Kang ya? Halo Kang Boris. Iya, Suara saya dengar. kedengaran baik ya? Ini mikrofonnya saya Ya, ganti nih, saya bela-bela ini sorry soalnya ada kemarin itu. delay-nya ya. Oh, isi, Jelas-jelas, oke. bagus-bagus. Oke. Cool. Nah, untuk teman-teman yang lain yang join di sini, eh, kalau mau pertanyaan tertulis bisa kalian DM ke Instagramnya Instagramnya Dilo Jogja, kemudian Instagramnya GDV, Telkom GDV, atau Instagramnya UXID Jogja ataupun UXID Solo. Oke, nanti semua pertanyaan akan di-push ke saya. Nanti kalau misalkan kira-kira menarik, enggak. Maksudnya kalau pertanyaannya beruntung nanti kita coba jawab. Kemudian juga yang beruntung nanti ada sesuatu hadiah gitu. Gitu tadi. Oke ya. Dan kalau yang untuk apa namanya? Untuk yang lagi hadir di sini, kalau misalkan mau tanya langsung boleh. Caranya adalah raise hand. Raise hand. Begitu raise hand nanti akan diberikan screen dan silahkan untuk langsung mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Asik, pertanyaan maksudnya. Oke, so ini kan ngobrolin tentang data driven research atau mungkin kita lebarin dikit lah. Data driven UX design, data driven design. Dari kebanyakan teman-teman yang startup, mungkin data driven ini banyak data driven dalam decision making di design ini banyak dipilih. Somehow ini menjadi tren. Saya nggak tahu gimana jelasnya. Mungkin langsung boleh Mas Boris dijelaskan tentang what-nya data driven ini, data driven design ini apa sih sebenarnya? Kalau orang ngomong tentang data driven UX design, data driven design itu sebenarnya ngomongin apa sih Mas? Makanan apa sih ini gitu? Monggo. Ya, makasih ya Mas Yahya dari XID Jogja dan sekitarnya. Juga buat Telkom, Harry ada ya online-nya. Makasih banyak ya buat kesempatannya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat semua, walaupun di tengah situasi yang nggak menentu ini ya. Tetap semangat, tetap berkarya. Kembali ke yang topik yang awalnya tentang apa data driven design. Kalau saya sebenarnya lebih senang pakai istilahnya data inform. Soalnya data driven itu misalnya nih, dulu ada saatnya di mana tren banget misalnya Google bilang dia eksperimen bukan 50 shade of gray tapi 400 shade of button colors, blue colors. Mungkin kelihatannya buat case study atau buat post menarik gitu ya. Cuman secara practicality kayaknya impact-nya nggak terlalu besar gitu ya buat menentukan warna shade-nya mungkin beda saturation-nya 5%, 3% gitu buat suatu warna biru.
Jadi itu kalau data driven kita benar-benar murni di pure decision making kita dalam membuat, kan kita bikin desain itu kan perlu pertimbangan buat tentuin desainnya A atau B atau misalnya yang lain C D gitu kan. Nah, data itu adalah uh, salah satu parameter yang dijadikan pertimbangan buat milih suatu desain atau suatu direction dari suatu produk. Nah, jadi lebih kepada buat membantu influence dari arah dari produk, atau kalau kita bicara yang kecilnya features-nya seperti apa. Nah, itu mungkin awalnya seperti itu sih. Cuma dalam konteks besarnya itu salah satu parameter aja buat pengambilan keputusan sebenarnya, membantu pengambilan keputusan. Kayaknya mute. Ya, ya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak beda kali Mas ya, untuk driven itu kan kayak data yang apa namanya nyuruh kita melakukan sesuatu, right? Sedangkan kalau misalnya inform itu ya terserah kita. Yeah. Cuman insight-nya kayak gini nih, datanya bilang gini. Nah, apakah kita mau bikin apa namanya? Apakah kita mau bikin decision based on that atau kita mau nyoba lagi, right? Maksudnya gitu Iya, ya data inform. iya. Dan juga kalau Soalnya misalnya kita bicara misalnya data, ada hmm, beberapa hal sih tentang. Jadi mungkin kita bisa biar bicara sama termnya dulu. Jadi ada data yang biasanya sih kita refernya buat raw data gitu ya. Terus ada information, di mana information ini data yang udah ditampilkan, disajikan, misalnya udah ada dashboardnya misalnya. Jadi kelihatan misalnya berapa banyak orang yang beli makanan tertentu atau berapa banyak orang yang bertransaksi minggu ini misalnya untuk beli makanan misalnya, itu udah ada dashboardnya, itu information. Yang lebih tinggi lagi ke analisis sebutannya. Jadi analisis itu data plus information yang udah dijadikan ada konteksnya, ada storytelling. Nah, itu yang disebut tadi sama Mas Yahya insight. Nah, dari situ baru kita bisa bilang itu insight. Kalau kita cuma lihat kayak misalnya Google Analytics misalnya, berapa banyak orang yang klik. Nah, itu lebih kepada information aja, apa yang udah terjadi, lebih ke reporting namanya gitu. Jadi tingkatan data juga beda-beda. Jadi ada yang analisis ya, jadi ada yang masih bentuknya kayak reporting aja, cuman cerita apa yang terjadi di masa lalu. Ada yang udah ditambah information, terus diolah ada storytelling-nya, dia jadi semacam analisis. Itu yang lebih useful. Dan biasanya kita sebagai desainer, sebagai tim produk gitu ya, kita berarti apakah jump in-nya saat sudah menjadi informasi atau yang sudah well cooked gitu, yang sudah jadi insight atau sudah jadi analisis yang ada konteksnya segala macam. Role-nya beda-beda sebenarnya. Kalau kita bicara ideal, mungkin bicara sedikit kalau di Gojek misalnya ya. Di Gojek itu kan kita ada 100 lebih designers. Terus produknya sendiri ada 20 lebih produk. Dan dalam prakteknya 20 produk ini timnya jalannya masing-masing gitu, dan punya kecepatan sendiri, punya roadmap sendiri gitu kan. Nah, kalau di kita timnya itu yang paling nggak yang biasa berhubungan sama mengolah data, itu ada tim researcher sama tim BI, Business Intelligence. Nah, dua ini biasanya yang ngurusin datanya langsung. Kalau kita sebagai misalnya product designer atau tim desain, kita biasanya selalu attach ke sesuatu. Misalnya pas kita lagi ideation gitu ya, nah kita butuh insight tentang gimana sih misalnya behavior orang misalnya kalau kita bicara GoFood, pas discovery misalnya, di home screen-nya GoFood mereka gimana. Nah, itu baru kita engage actively dengan researcher sama orang BI buat dapat insights-nya. Nanti mereka yang mengolah gitu data raw-nya dijadikan suatu informasi, terus jadi insight, dianalisa. Akhirnya bisa bikin banyak hal. Jadi cerita tentang apa yang sedang terjadi atau cerita bagaimana dan kenapa. Nah, itu udah mulai masuk lebih useful dari data usage-nya gitu. Terus bisa jadi yang paling bagusnya adalah yang terakhirnya itu ada recommendation. Jadi apa yang bisa direkomend based on apa yang terjadi dan kenapanya. Nah, itu yang udah campur jadi satu analisa yang bisa rekomend sesuatu.
Jadi role-nya kalau di Gojek ya nggak langsung ya, product designer, tim desainnya nggak langsung, tapi kita di beberapa step kita yang mendrive buat insight-nya itu bisa dapat. Jadi kan kita harus kasih tahu kita butuh apa gitu. Nah itu yang nanti researcher sama BI-nya bantu buat mengolahnya. Oke, kalau itu kan ngomongin kalau ideal Mas ya, right? I mean Ya, like berapa sih yang unicorn di Indonesia gitu kan? Dan teman-teman termasuk saya ya, yang startup gitu ya. startupnya kan masih, I mean ya masih beruntung lah kalau UX timnya itu lebih dari satu orang gitu. Ya, Sering ya, kan kalau masih mulai kan UX tim satu nih, ya. atau kayak one man single Comment show one gitu ya. man show, one man UX army, you know, like we do the Ya, research, we do the design, and then we talk to the dev team, something like that. Enggak, tapi ya, kalau misalnya timnya belum mature nih, kalau misalnya ya. timnya baru mulai, so what should we do untuk say kita mulai bisa kayak tap in ke data informed decision kayak gini? Ya. Mungkin kembali ke ini, ke apa namanya, ke simple ininya dulu. Kapan sih, simple questionnya dulu, kapan sih suatu suatu bisa organisasi ya, berapapun size-nya itu disebut data inform. Jadi ada dua hal sih kalau buat saya. Jadi pertama ada proses continuous testing. Jadi testing ini terkait sama experimentation gitu. Jadi selalu ada eksperimen untuk berbagai solusi. Jadi metodenya bisa macam-macam. Ada A/B testing, ada konsep test. Terus yang kedua, setelah continuous testing, yang kedua adalah mindset untuk continuous improvement. Jadi data inform ini lebih sebenarnya basicnya itu lebih ke mindset sebenarnya. Mindset di mana kita selalu punya mindset untuk continuous improvement. Soalnya begitu kita punya mindset continuous improvement, saat kita launching sesuatu, misalnya produk, itu kita modenya itu selalu mode belajar gitu. Jadi mode selalu tracking. Gimana kita mengukur suksesnya, kemudian kita continuous improvement. Nah, awalnya kalau timnya kecil mungkin bisa dimulai pas misalnya lagi mungkin ada yang belum familiar dengan design sprint. Basically kalau kita bicara design thinking, pas kita bikin produk, itu sebelum kita bicara solusinya, idealnya kita menentukan success matrix-nya. Apa sih yang patokan keberhasilan kalau kita launching? Nah, dari situ baru mulai terbentuk tuh mindset awal buat kita selalu continuous improvement. Karena kalau kita bicara continuous improvement, kita harus punya suatu patokan. Apa nih yang misalnya kita patokannya orang yang daftar misalnya 10.000 dalam 3 bulan pertama. Tapi pas kita launching, ternyata yang daftar itu cuma misalnya 1.000. Nah, kita jadi punya patokan kan, oh ternyata kurang 9.000, nah kita lihat di mana nih salahnya, atau di mana yang bisa di-improve. Nah, itu mindset buat continuous improvement itu yang bisa mulai dikategorikan sebagai perusahaan yang data inform. Karena keputusan kita bukan based on gut feeling aja, tapi based on actual behavior dari user sama market gitu ya. Jadi size Kalau apapun bisa gitu. yes, jadi sebenarnya lebih ke mindset instead of kayak kita Itu yang butuh pertama, ya itu yang buat awalnya. Tapi hmm, emang dalam prakteknya butuh orang yang bisa analyze data. Kalaupun sendirian ya berarti mau nggak mau desainernya harus belajar gimana sih paling nggak meng-query data, terus ngambil buka Google Analytics atau misalnya pakai kayak A/B testing kayak apa ya framework yang Google misalnya apa Firebase gitu ya buat yes. uh, buat experimentation. Nah, mau nggak mau harus belajar. Cuman ya itu apa yang harus dipelajari ya based on apa yang mau diukur dan itu nggak bisa muncul kalau kita nggak punya mindset untuk continuous improvement. Kalau biasanya orang udah pede aja deh karena saya punya pengalaman udah di launching gitu kan. Tapi kan nggak semua produk kayak gitu ya. Kita lihat produk yang berhasil ya udah iterate-nya udah puluhan ribuan kali mungkin. Nggak terhitung lah iterationnya itu. Jadi emang nggak pernah ada berhentinya. Betul, betul. Jadi continuous improvement. Ya, Kan tadi kalau yang tadi dibilang Mas Boris itu kan bagaimana satu tim atau satu company atau satu startup itu bisa disebut sebagai data driven. But the thing is the why. Gimana ini kan biasanya kan kalau data driven design tentu saja yang initiate bakal UX-nya kan. Nah, gimana sih caranya kita bisa dapat buy-ins dari stakeholders yang lain gitu. I mean,
kenapa kita mesti milih metode ini atau kenapa kita adopsi mindset ini gitu. Kalau kita bicara misalnya ada 10 orang, ini yang mungkin nasihat dari kakek saya yang udah meninggal. Katanya kalau kita punya 10 orang di ruangan, itu kita akan punya 10 orang dengan pemikiran yang berbeda masing-masing. And biasanya tiap orang itu punya, they want a very different thing gitu, individually. Nah, kalau kita nggak punya cara buat memindahkan subjektivitas ke satu yang objektif, itu kita bakal selalu kayak ada di bubble-nya kita. Jadi kita bilang, oh produk kita sukses kok. Tapi kalau kita bicara misalnya data, ternyata produknya nggak sukses. Kita bisa bilang bahwa ternyata feature yang menurut misalnya CEO-nya gitu, ini bakal sukses karena perusahaan lain berhasil, ternyata pas kita launching-nya, misalnya adoption rate-nya cuma 1% gitu, atau cuma 0,5% gitu. Nah, dengan bicara data, dari yang subjektif, kita bisa jadi objektif, dan diskusinya bakal lebih konstruktif, karena bicara bukan she say lagi atau he says lagi, tapi lebih kepada ini loh, realitanya, dan gimana kita bisa improve. Nah, itu yang mungkin why-nya kenapa salah satu masukan buat influencing produk atau desain strategi itu adalah pakai data. Jadi why-nya itu karena data objektif lah ya, nggak bias. Atau is it? Iya data kan nggak bisa dirubah. Jadi data ya kayak gitu. Misalnya kita bicara misalnya kalau kita buka misalnya GrabFood gitu ya, GoFood. Terus misalnya kita bandingin sama yang misalnya kita lihat, oh ternyata orang misalnya yang pakai search-nya itu misalnya cuma 10% misalnya, itu kan data, ya udah ya emang kayak gitu 10% gitu kan, nggak ada lagi. Jadi emang data itu jadi salah satu indikator buat kita misalnya menggali lebih dalam tentang sesuatu yang kita penasaran. Misalnya kita lihat kenapa sih sebenarnya semua orang pakai search, tapi kok kenapa di kita cuma adoption rate misalnya cuma 5% pakai search. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang mungkin nggak tepat atau nggak sesuai gitu kan. Nah, itu jadi kayak indikator buat kita lebih menggali lebih dalam. Tapi data emang nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, emang dia salah satu yang objektif. Cuma dia cuma bisa cuma bisa menunjukkan what-nya gitu ya. Jadi cuma numbers-nya aja. Kita tahu berapa banyak orang yang misalnya klik keranjangnya, atau misalnya klik yang kok nggak muncul ya? Nggak kelihatan. Misalnya klik yang bannernya di GoFood gitu kan, kita tahu berapa banyak, tapi kita nggak bisa bilang kenapa orang nggak klik misalnya yang banner yang ke-10 misalnya. Nah, itu harus digabung. Jadi nggak bisa cuma berdiri sendiri. So, maksudnya sekarang konteksnya kalau kita ngomongin data driven, meaning like data itu adalah numbers-nya ini. Jadi kayak berapa persen click through, berapa persen bounce, berapa yang add to cart, something like that. Maksudnya gitu Mas ya? Itu salah Atau satunya. ada yang lain? Atau ada yang lain? Itu salah satu lebih ke yang behavioral ya, kayak misalnya behavioral di produknya. Tapi kalau kita bicara data itu kan luas banget. Jadi kayak misalnya kalau bicara misalnya layanan Gojek gitu kan, berapa banyak orang yang spend-nya berapa misalnya, atau berapa banyak dia spend di GoPay-nya, itu kan bukan data klik, itu lebih ke monetary data gitu. Jadi banyak sih bentuk datanya apa, tergantung apa yang kita mau analyze. Kuantitatif, kualitatif, both? Atau Nah, biasanya? kalau saya, kalau di kita, paling nggak pemikiran yang kita pakai gitu, kalau data, dua-duanya sih. Jadi data itu ada kuantitatif yang tadi, lebih ke numbers, usage misalnya, atau transaksi. Ada yang kualitatif, kita sebutnya data juga kualitatif, kayak misalnya researcher kalau di Gojek itu yang biasanya dia lebih heavy di kualitatif research sama insight. Jadi kayak misalnya usability testing kan kualitatif ya. Terus kayak misalnya lebih ke kayak market research, itu kan kualitatif juga biasanya gitu kan. Atau buat attitude atau nah itu kita both sih, dua-duanya. Terus dua-duanya kayak jadi kita, soalnya kita mau mastiin bahwa kita bukan cuma lihat what. Kalau what jadi agak susah, soalnya kita lihat orang sedikit nih yang klik di banner, udah kita remove aja. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Atau misalnya kita lihat home-nya Gojek, kan ada layanannya banyak tuh, dari mulai GoCar, GoFood, GoShop. Kalau kita lihat
oh kliknya sedikit di yang di dalam, jadi kita remove aja, kan nggak bisa kayak gitu juga. Jadi kita harus lihat digabung sama why-nya kita. Jadi kayak indikator buat kita trigger research lain gitu, hasil research lain. Oke, cool, cool. Terus kalau misalnya gini Mas, kita balikin lagi ke hubungannya ke apa namanya, gedenya tim atau mungkin gedenya user base kali ya. Eh, Kalau misalnya kita baru mulai, seberapa banyak data yang mesti kita kumpulin untuk bisa bilang bahwa oke, ini data cukup valid nih, cukup confidence levelnya dapat nih, kita bisa go dengan ini atau kita mesti do something tentang ini. Gimana Mas? Kalau kita kembali ke tadi yang mindsetnya continuous improvement, sebenarnya kita kan selalu belajar ya. Jadi kalau kita lihat layanan apapun, mulainya pasti user base-nya kecil gitu kan, nggak ada yang langsung besar kan. Jadi yang bisa dikerjain ya kita nentuin dulu matriks yang jelas dari produk atau bisnis yang kita mau capai. Dari situ baru kita ukur kira-kira apa. Jadi kalau misalnya kita bicara produk ya secara umum, kita nggak bicara data analisis. Stage produk juga beda-beda. Jadi kayak misalnya kalau kita bicara growth-nya produk, dari awal dia kan lebih ke awareness misalnya. Terus baru orang first time users, terus baru retention gitu kan, terus baru ada engagement-nya, baru dia revenue. Jadi ada growth-nya sendiri. Nah itu masing-masing juga matriksnya beda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang kita harus nunggu punya user base yang besar dulu, karena itu jadi kayak chicken and egg gitu kan. Kalau kita mau punya user yang besar, kita harus provide solution yang orang butuhkan. Tapi buat tahu apa yang orang butuhkan, ya kita nggak bisa langsung punya user base yang besar sehingga kita bisa belajar atau ambil datanya yang valid. Jadi kayak kita harus ya terus aja improve dengan user base yang itu, terus di-improve terus metrics buat misalnya engagement-nya atau kita acquisition misalnya. Kalau tahap pertama dari growth product biasanya kan acquisition. Nah, mungkin matriksnya lebih heavy di acquisition, gimana nih strategi acquisition-nya. Mungkin kalau acquisition lebih ke bukan di produknya, tapi di kayak marketing campaign-nya, atau channel buat dapetin customer barunya, new customer acquisition. Nah, itu juga tetap kalau kita punya mindset untuk selalu experimentation sama selalu improve, kita pun bakal selalu mencoba improve, itu diukur efektivitasnya berapa. Mungkin misalnya contoh random aja ya, bukan spesifik Gojek ya. Misalnya orang punya channel kayak Facebook atau Instagram, itu kan harus diukur juga efektifnya mana. Terus mana yang berhasil kita double down, mana yang nggak berhasil kita coba kurangi gitu kan budgetnya misalnya. Kayak gitu. Oke, kalau selama perjalanan karir Mas Boris nih, yang data driven, like really adopting data driven design ini berapa tim Mas? Yang apa namanya dari say 5 company ke belakang gitu. Can we say can you share that? Uh, mix ya. Hmm. Cuman kalau yang paling pertama banget yang saya ngerasain data driven itu waktu saya di Rakuten. Hmm. Itu pertama kali mulai desainnya itu pakai data benar. Tapi di sana salah satu hal yang harus kita di-improve, mungkin sekarang udah berubah banyak, itu kita masih benar-benar data driven, bukan data inform. Jadi orang tuh saklek banget dengan A/B testingnya dan experimentation-nya. Jadi kalau misalnya sampai kita masih ngikutin yang model Google gitu, jadi warna button dulu play-nya itu kita mau biru, orange, atau pink gitu kan. Padahal itu less significant dan kadang-kadang nggak apa ya nggak ngasih insight yang menarik sebenarnya. Kenapa orang klik lebih yang pink dibanding yang blue gitu kan? Itu kan nggak sesuatu yang apa ya subjektif juga sebenarnya gitu. Terus orang kadang-kadang jadi backfire ke kita. Jadi kadang-kadang juga backfire ke desainer pas kita mau bikin sesuatu misalnya yang baru, selalu ditanya udah A/B testing belum gitu atau udah experimentation. Padahal juga kini ada apa ya, ada caveatnya gitu. Kalau kita pengen bikin sesuatu yang baru, kalau kita driven by data, bisa jadi mungkin datanya nggak mendukung kita gitu. Cuman secara gut feeling kita dan experience kita dan kita menganalyze gitu, insight kayaknya ini bisa jadi berhasil gitu. Nah itu yang kadang-kadang juga jadi salah satu kenapa orang banyak yang sekarang kalau di search misalnya di Google, orang bakal
tulis lebih baik data inform daripada data driven. Karena data driven itu akhirnya jadi kayak backfire ke designer, akhirnya semua harus based on data. Yes. Padahal nggak semua based on data, ada why-nya. Nah itu kalau what-nya aja, nah Yes. susah, ada why-nya. Gitu. Kalau Sempat yang kayak ramai. Gojek, kalau Gojek udah uh, jadi kalau misalnya tadi juga bicara tadi ya tanyakan gimana sih stage-nya kalau perusahaan kecil atau yang perusahaan misalnya baru mulai lah, nggak usah kecil lah. Misalnya corporate tapi dia belum data driven terus mau mulai langsung. Itu agak susah juga karena stage buat jadi data inform itu ada stage-nya. Nanti mungkin bisa lebih dicari ada research dari Invision sebutannya design frontier atau saya lupa apa, tapi dia bicara 5 stage dari design team, dimulai dari yang produser. Produser itu desain cuma dianggap sebagai kayak creative house, jadi yang bikin wireframes, bikin aset segala macam. Ada 5 steps dari produser, kemudian nanti yang paling tingginya itu adalah visionary, di mana data itu udah inform strategi, desain juga inform strategi. Tapi yang keempat, yang mungkin kalau bisa dibilang secara umum Gojek tuh antara 4 sama 5 lah. 4 sekarang itu lebih kepada scientist, jadi kita udah mulai implement A/B testing, udah ada continuous experimentation, terus decision juga udah mulai di-inform by data. Nah, itu kita udah tahap yang keempat lah, scientist, hampir visionaries, dikit lagi. Oke, cool, cool. Terus jadi kalau prosesnya yang ideal itu, say ada satu tim sendiri yang apa namanya mengolah data dan kita sebagai desainer atau sebagai produk tim gitu ya. Kalau misalkan mau evolve produk kita, mau ideate new stuff, new feature, kita tanya ke mereka kira-kira data apa yang berhubungan dengan ini dan kemudian kita baru bisa apa namanya menentukan keputusan based inform Ya, on that gitu ya. ya, itu yang soalnya data itu juga kalau kita bicara data science nggak sembarangan ya. Saya sendiri kalau bicara data nggak ngerti gitu tentang ada buat predictionnya lah atau yang extrapolation apalah istilah saya lupa sendiri jadi buat mempredik future event gitu based on current data itu kan butuh skill sendiri. Nah itu kan itu juga field sendiri gitu ya, data science gitu, nggak sembarangan. Jadi bukan cuma sekedar lihat Google Analytics terus lihat clicks-nya itu yang paling dasar, mungkin itu lebih ke reporting namanya. Tapi yang paling bagus itu kan tadi yang saya bilang, jadi data, jadi information, terus jadi insight, sehingga bisa merekomend future actions apa, itu yang paling bagus. I see. Terus Mas, kalau misalnya kita baru mulai nih dari startup yang kecil dan kita pengen evolve kan, ada tips nggak gimana sih caranya kita bisa menentukan kayak success matrix yang tepat gitu, yang sesuai dengan tim yang kita sesuai dengan stage yang kita punya ini sebagai startup gitu. Ya, Jadi yeah. produknya tuh bener gitu loh, kayak evolve-nya tuh ke arah yang dituju gitu loh, bukannya kemana-mana gitu loh. Ya, jadi yang pertama harus tahu dulu stage kita di growth itu lagi di mana. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita bicara growth stage, itu biasanya revenue itu di paling akhir. Jadi ada acquisition, terus activation, first time users, ada retention, engagement, terus ada uh, referral, di mana orang nge-refer layanan kita, terus yang terakhir baru revenue. Nah, kadang-kadang kan orang langsung mikir kita harus revenue gitu kan, mungkin di 6 bulan pertama harus profitable gitu kan. Nah, itu mungkin harus agak didiskusikan lagi kira-kira stage kita ada di mana, sehingga pas orang nentuin pun realistis gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara, kita sadar kita lagi di acquisition nih stage-nya, kita belum dikenal semua orang. Jadi matriksnya pun lebih kepada yang tadi jumlah new users berapa atau berapa banyak orang yang misalnya mendaftar emailnya buat dapat berita dari kita, misalnya itu yang buat paling awal, atau banyaknya orang yang daftar. Nanti dari situ baru naik ke yang activation, di mana orang mulai register. Nah, ntar baru mulai bertahap naik ke registration, baru engagement. Engagement itu kayak orang balik lagi. Jadi harus tahu dulu tahapannya di mana. Yang dari situ, setelah udah form tahapannya apa, diskusi, baru kita nentuin matriksnya setiap
setiap tahapan growth matriksnya beda-beda. Jadi jadi nggak bisa kita tiba-tiba bilang kita di acquisition tapi kita satu matriksnya adalah revenue 1 miliar dalam setahun gitu. Karena itu kan nggak sesuai gitu dengan stage-nya. Nah, itu harus sesuai dengan stage growth-nya company itu lagi di mana, baru kita bisa tentuin matriksnya apa. Kalau bicara produk sendiri, spesifik ke produk, itu ada metode buat matriksnya dari Google namanya Heart Framework. Jadi tapi ini spesifik produk, bukan secara umum kayak misalnya transaksi, revenue segala. Jadi heart itu singkatan dari happiness, engagement, adoption, retention, sama task success. Nah, jadi itu lebih spesifik produk. Nah, itu juga biasanya ditentukan juga sama tim, sama produk desainnya atau UX designer-nya. Sama-sama dengan product manager. Karena produk itu nentuin juga secara overall performance dari growth-nya. Misalnya kita bicara produk tentang registration kan, nah itu kan bicara tentang task success. Berapa banyak sih orang yang selesai registrasi gitu kan. Percuma kita bisa bawa 100.000 orang, tapi dari 100.000 orang itu yang klik dia bingung gitu registrasinya gimana gitu kan. Nah itu jadi produk pun harus punya success matrix-nya juga. Nah dari situ baru di-improve terus, continuous improvement. Nggak gampang tapi nggak sulit juga sih, asal kita mau realistis sama kita tahu bahwa take a baby step gitu ya, jadi nggak langsung pengen 1.000 langkah buat langsung dapet revenue misalnya kayak gitu. Topiknya panjang ini, ayo. Kepanjangan. Oke, kita stop di sini banget. ya. Langsung balik lagi ke overall view-nya aja. Jadi gini Mas, tadi ada yang masuk dari udah Instagram. buka Q&A kita sekarang. Bukan sih, kebetulan lagi ini aja, lagi line. Ngomong-ngomong Q&A kita buka kayaknya 2 menit lagi. Ya Mas Haris ya, Mas Heri ya. Boleh, tapi sebelum nanti Mas Yahya memilih dari DM-DM yang telah dikirim, nanti saya akan mempersilakan teman-teman yang mau langsung ngobrol, tinggal raise your hand. Nanti saya akan allow to talk. Tapi nanti ya 2 menit lagi ya. 2 menit silakan lagi. Okay. Mas Yahya dilanjutkan. Ini kebetulan ingat tadi kan kita ngobrolin tentang objektivitas dan bias untuk data ini. The data itself itu kan ya udah, itu fakta gitu kan. Sesuatu yang terjadi dan that's it gitu kan. Yeah. Jadi gimana sih caranya agar kita bisa menghindari bias dalam menginterpretasi data atau informasi itu? Kalau analyze data emang kalau sejauh ini sih yang saya dapat sih kalau dari analisa biasanya karena timnya terpisah juga ya. Jadi mereka nggak punya tendensi buat mendrive ke satu design decision misalnya. Itu juga penting juga sih. Nah, timnya pure buat analyze data aja. Kalau kita bicara bukan tim dari desain gitu ya yang menginterpretasi datanya. Iya betul. Nah, kalaupun nanti kita insight kita olah lagi, kita selalu makanya pentingnya juga kolaboratif gitu ya. Karena bisa jadi desain punya kepentingan sendiri buat misalnya kita pengen ini bukan di Gojek gitu, kalau case saya random thought aja, misalnya kita pengen punya tujuan buat mempush penggunaan desain sistem misalnya, tapi tim produk mungkin punya interest beda lagi gitu kan. Nah itu makanya perlunya kalau kita punya kolaboratif proses di mana kita jadi prosesnya bukan agak rumit, tapi kita harus punya form dulu. Kalau kita bicara produk, kita punya tujuan dulu kan, end goals-nya mau apa. Nah, dari end goals itu kita nentuin matriks bisnisnya apa. Nah, dari situ diskusinya udah lebih bukan tentang kita sih sebenarnya. Dengan berhasilnya kita memindahkan tujuan ke tujuan bersama, matriksnya jelas. Ya misalnya number of user subscribe ke misalnya layanan Go Plus misalnya, GoFood Plus. Nah, itu kan udah objektif tujuannya di situ. Nah, dari situ kita mikir dengan insight ini dan kita punya tujuan gini ya gimana caranya biar user bisa lebih gampang misalnya buat daftar. Jadi itu caranya sih lebih buat, jadi ada cek dari berbagai pihak karena tiap orang jadi ngebenerin, butuh culture juga sih buat kolaboratif gitu ya. Butuh waktu juga buat ngebentuk mindset bahwa tujuannya bersama, ya OKR ini memang harus dicampur dari top down juga sih kalau menurut pengalaman saya. Jadi visi perusahaannya harus jelas dulu. Jadi nggak cuma dari bawah ke atas atau dari
atas ke bawah gitu ya. Dua-duanya ini saling Dua-duanya. berkolaborasi nih sama. Betul. Soalnya kalau kita kan misalnya sebutannya kita pasukannya gitu. Kalau kita nggak ngerti jenderalnya mau kemana kan kita jadi kepentingannya beda-beda. Saya mau ke utara, yang lain mau ke selatan gitu kan. Kalau jelas kita mau ke sana gitu. Nah, caranya, nah itu kita mulai kalau kita timnya mau growing, ya kita meng-empower orang buat mikir caranya. Soalnya kayak kita para leaders gitu nggak mendiktate orang caranya seperti apa, tapi kita nentuin arahnya kemana. Kalau orangnya udah kemana, ya semua buat lebih ke support decision making-nya aja gitu. Oke, cool. Thank you. Jadi kita 30 menit tadi itu sudah cover ya guys. Mulai dari basic question-nya lah, overview lah. Apa itu data driven atau mungkin lebih tepatnya yang sekarang dipakai itu adalah yang lebih preferable itu adalah yang data informed decision, data informed UX design. Jadi decision design-nya itu based on data. Tapi masih si desainernya atau tim desain yang menentukan. What-nya sudah, why-nya dan when-nya sudah, dan how-nya juga sudah. Oke, so sekarang silakan Mas Heri, kita open question. Oke, silakan Mas ya, sambil menyortir pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan via DM yang telah dikirim oleh tiap-tiap admin di Dilo, GDV, UXI di Solo dan UX di Jogja. Silakan, siapa yang mau nanya langsung? Raise your hand, raise your hand, raise your hand. Ayo, raise your hand. Oh, aduh, ada Rayi, ada Afif. Saya akan mengizinkan Afif. Silakan Afif. Afif, silakan. Afif. Di unmute Mas, mikrofonnya Mas. Oke. Afif. Oke. Oke, kedengeran? Iya, silakan. Kedengeran. Oh iya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas siapa tadi namanya? Mas Heri ya. Dan juga Mas Yaya, juga Mas Boris. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah tentang data ini di Gojek sendiri kan. Saya penasaran kan saat ini terkait wabah COVID ini tentunya ada perubahan data. Yang tadinya mungkin trafficnya banyak dari driver-driver, terus sekarang banyak yang mengalami keluhan. Nah itu kira-kira keputusan apa dari yang bisa diambil dari data yang didapatkan saat ini, lalu outputnya seperti apa? Jadi dari contoh apa data yang terupdate ini, kan biasanya datanya banyak terus sekarang menurun. Nah itu kira-kira perubahan seperti apa, Mas Boris, yang terjadi saat ini? Dan outputnya kira-kira seperti apa? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Boris bisa langsung dijawab. Ini salah satu hal yang kalau bicara secara spesifik nggak bisa dijawab ya, Viv ya. Si Afif nih pertanyaannya ngerempet-ngerempet. Jadi secara umum nggak cuma Gojek ya, kita lihat secara umum ekonomi mau di seluruh dunia lagi turun gitu kan. Apalagi yang kelihatan misalnya tadi dibilang kayak misalnya menurun order segala macam, apalagi dengan apa namanya pembatasan ini ya pasti otomatis menurun. Cuman kalau data kan kita lihat ada trennya gitu kan, dan juga kalau kita lihat bukan cuman data itu, kalau kita lihat data aja, kita nggak bisa cuma ngambil satu sebagai data, sebagai informasi aja. Kita harus lihat apa yang terjadi, yang men-triggernya apa gitu kan. Kayak misalnya kita lihat contohnya bukannya sekarang gitu, misalnya ada kenaikan orang lebih banyak misalnya pakai GoFood gitu kan. Ternyata kita lihat, ternyata tim marketing lagi promo gitu kan. Nah, itu kan jadi ada causal impact-nya, jadi bukan cuma masalah datanya sendiri. Kalau kita ya timnya monitornya dua-duanya gitu kan, melihat apa yang terjadi ya pasti ada penurunan. Cuma kalau output-nya apa ya itu jadi ada produk strategi sendiri ya. Kita tim yang product leadership-nya, product development leadership-nya punya strategi sendiri buat berbagai case lah. Kita udah siap buat berbagai case kalau kayak gini gimana segala macam. Jadi ditunggu aja ininya strategi dari kitanya. Siap. Ya, cuman dari kita udah siap dengan apa worst case scenario, kita udah siap. Cuman emang kita harus lebih ini aja sih, lebih apa namanya karena kondisinya kan emang semua juga ngalamin ya, nggak unpredictable ya. Nah, cuman kita coba dengan unpredictable ini gimana kita bisa recover dari
Gitu deh, Pip. Siap, Kang. Matur nuhun, matur nuhun. Semoga terjawab, Afif ya. Terima kasih. Iya. Selanjutnya siapa yang mau ngomong langsung dengan Kang Boris? Raise your hand, raise your hand. Raise your hand. Oke, ini ada Rayi lagi. Oke, Rayi. Silakan Rayi. Halo, selamat malam, Halo. Malam. Mas Boris, Mas Yahya, Apa Mas kabar, Rai? Baik, Mas. Ini kenal semua kayaknya gimana ya? Ya, mau tanya, konteksnya gini, ini kan lagi ada kuantitatif research, jadi interview gitu. Terus ada nggak tips buat bikin good question supaya itu bisa menggali objektif yang pengen dicapai dari why-nya? Itu aja sih, Mas. Oke, Kira-kira. Ya, terima kasih. udah itu ya. Rai, pertama kalau misalnya kita bicara interview, bisa jadi interview itu lebih ke kualitatif ya. Oh ya, sorry. Kecuali menginterview misalnya 1000 berapa orang gitu. Which is kayaknya nggak mungkin gitu. Biasanya kalau interview lama kan, sejam 2 jam gitu. Ya. Kualitatif. Nah, Kualitatif. jadi kita kembali lagi ke tipe datanya. Kalau kita bicara tipe data kualitatif, dia lebih ke insights gitu kan. Insights itu lebih ke kecenderungan aja, dan kita cuma bisa harus diolah lagi kira-kira menurut kita ini bakal jadi hal yang norm nggak gitu di antara users. Jadi nggak bisa dibilang secara statistik dia signifikan kalau cuma interview. Dia bentuknya cuma insight, mirip kayak usability testing. Usability testing itu kan best practice-nya 8 ya gitu. Kalau kita masuk sampai 12 pun bisa jadi issues yang di-reveal-nya mirip dengan cuma 8 aja biasanya kayak gitu. Nah, jadi dia kualitatif. Hasilnya pun dari 8 orang misalnya nggak bisa pakai semua, belum tentu juga aplikasinya misalnya atau interaction yang kita bikin baru itu orang nggak ngerti. Bisa juga nggak gitu kan. Nah, jadi tipe data kualitatif nggak bisa kita langsung pukul sebagai absolute gitu. Dia lebih insight, jadi harus didiskusikan lagi. Kira-kira gimana, dilihat mungkin resource lain. Mungkin kalau misalnya jadi kan banyak ya resource-nya, kayak misalnya kita bisa lihat competitors analysis, kira-kira udah umum nggak sih misalnya interaction seperti ini atau feature seperti ini. Terus lihat juga trennya, misalnya ada market research dari mana, oh ternyata kecenderungan orang dia pakai feature ini buat solve suatu masalah. Jadi kita bisa bilang, oke, based on interview, insight-nya kayak gini, jadi tren juga kita lihat kayak gitu, mungkin ini feature yang bisa berhasil. Tapi dia tetap ke kualitatif sih, nggak bisa dibilang absolute secara statistik. Ya. Gitu ya. Bagaimana Ya, kalau Rayi? membuat good question-nya gimana ya, Mas? Waktu kita interview. Ya. Ada tips nggak? Nah, kalau interview, karena kualitatif, tergantung juga goals-nya apa. Jadi, goals interview itu beda-beda. Jadi, kayak misalnya bisa exploration, atau bisa kita misalnya, tergantung sih apa yang mau divalidasi. Jadi, kalau kita bisa bicara research, itu kan kita memvalidasi hipotesis ya. Nah, hipotesisnya apa dulu? Tipenya beda-beda. Kayak misalnya, kalau misalnya kita pengen tahu, gampang nggak sih untuk orang misalnya memesan makanan pakai search aja. Nah, itu behavioral. Kita pakainya bukan interview, tapi usability testing. Kalau interview, kita misalnya pengen cari tahu orang biasanya gimana sih, kenapa dia misalnya lebih milih pakai search ketimbang browsing kategori. Kita pengen tahu why-nya kenapa. Nah, itu kita bisa lebih tanya kepada bukan past experience, tapi kenapa dia lebih milih ini atau A atau B. Nah, itu lebih open end sih. Kalau secara umum, prinsipnya kalau misalnya questions yang interview, itu harus open end question, bukan A atau B. Beda sama survei. Kalau survei, di mana kita udah dapat kira-kira possible choice dari user, kita bisa survei misalnya ke 1000 orang, itu jadi kuantitatif. Tapi kalau misalnya interview, lebih biasanya open end question. Lebih tanya pendapatnya, lebih pendapat gimana mereka, kenapanya. Jadi bukan pilihan A atau B. Nah, itu biasanya kalau itu aja sih basic rule of thumb-nya kalau interview. Ya, baik. Terima Jadi kasih. selalu cari motivasinya, ya motivasinya itu Bagaimana dicari Mas kalau Rayi interview. terjawab? Ya, terjawab. Terima kasih.
Makasih Mas Dayu ya. Nanya terakhir yang langsung bisa ngobrol dengan Kang Boris, silakan raise your hand, raise your hand. Sebelum nanti dari Mas Yahya akan membacakan pertanyaan yang dikirim via DM. Silakan raise your hand. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Ada 93 attendee, ini sebetulnya nggak ada yang angkat tangan. Raise your hand, raise your hand. Seriusan nih. 3, 2, 1. Saya kembalikan ke Mas Yahya. Silakan Mas Yahya. Oh, bentar. Ada Abdi sama Nanda. Mungkin karena saya pilih Nanda ya. Nanda, silakan. Nanda Brilianto, silakan. Oh, memang ini ya, agak di Nanda. Masih Oke, Nanda. Halo. Baik, silakan Nanda, langsung bicara sama Kang Boris. Oke. Mas Muncul ini Boris mau tanya nih, terkadang kalau product manager kalau misalkan dia mau rilis fitur. Putus-putus suaranya ini Mas Nanda. sebenarnya kapan sih waktu? Halo? Putus-putus. Coba ulangi dari awal, jadi Kedengeran, Mas? putus-putus. Coba ulangi lagi dari awal. Langsung ke pertanyaan inti. Oke. Nah, sebenarnya kapan sih menentukan suatu project itu harus di-research dan itu nggak perlu di-research? Intinya itu aja sih. Gimana Kang Rizker? ini alhamdulillah ya sesinya jadi banyak silaturahim dengan orang-orang yang biasa saya ketemunya di sosial media aja. Nanda juga. Kemudian sehat Halo, Nanda. Mas. Halo, Mas. Ya. Jadi kapan research apa enggak ya tergantung timnya udah pede belum dengan keputusan yang diambil gitu ya. Kalau udah insight-nya udah cukup, udah punya basis dari produk decision-nya ya nggak perlu research lagi gitu. Asal ada basisnya apa gitu kan. Misalnya kita bikin keputusan saya pengen bikin dirubah misalnya home screen Gojek cuman satu tombol misalnya. Nah, itu kan kalau cuman gitu aja susah gitu kan. Tapi apa basisnya gitu? Ternyata misalnya ada research based on data orang cuman pakai satu tombol misalnya atau based on kualitatif interview dengan berapa puluh orang ternyata orang kayak gitu. Nah itu jadi harus ada basisnya sih. Nggak bisa dipukul kapan atau enggak kayaknya nggak ada patokan hard rule-nya. Yang pasti kita udah confidence nggak dengan decision making atau design decision-nya. Kalau nggak confidence ya kita harus cari data tambahan gitu. Oke, mantap Mas Boris. Terima kasih. Tapi jangan juga Bagaimana, Mas jadi Nanda? penghalang ya, Nanda. Jadi jangan juga jadi penghalang buat merilisnya jadi lambat gitu. Jadi Oke. just enough research, terus rilis buat learn gitu, launch to learn segera. Itu yang paling penting. Oke, siap. Thank you, Mas. Ya. Sama-sama Masih, Mas Nanda. Nanda. Sekarang saya kembalikan ke Mas Yahya. Silakan Mas Yahya. Oke, terima kasih Mas Heri. Ini ada satu pertanyaan yang apa namanya, mungkin cukup menarik buat saya. Gak tahu kalau Mas Boris, tapi semoga tertarik. Oke, jadi gimana sih tips bagaimana cara membangun kultur data driven untuk company yang modelnya itu agensi atau software house? Kan kliennya beda-beda nih, dan biasanya kan proyeknya itu apa ya, sekali lepas gitu, nggak selalu continue. Mungkin ada yang continue tapi kebanyakan nggak, something like that. So gimana caranya membangun kultur data driven mindset ini di company yang kayak gitu? Ini Kalau saya pertanyaannya sendiri, tolong dicatat, sorry Mas. Ya. Sorry, aku kelupaan. Tolong Oh. dicatat Pak Heri ini dari @atmesakh. Oke. Gimana bacanya aku nggak tahu. Mungkin kalau pertanyaannya bisa, mungkin saya bukan orang yang tepat buat jawab karena saya nggak pernah di agensi gitu. Selalu di product company, di in-house. Cuman kalau bicara dari kasusnya, dan saya biasa suka ngobrol, suka interview juga orang-orang yang dari agensi, ya kendalanya kan selalu project-nya one time gitu ya. Nah, cuman mungkin itu bagian juga sekarang lebih kepada misinya juga sih, misi sucinya dari para agensi ini buat mengeducate orang. Karena itu kan lebih kepada education aja sebenarnya. Gimana pas misalnya kita bikin
proposalnya kita squeeze in tentang paling nggak 1 atau 2 metode research yang macam-macam sih research, dari paling sederhana usability testing. Malah mungkin kebanyakan usability testing aja mungkin nggak mau gitu ya, karena dianggapnya kan kita udah hire kamu misalnya sebagai agensi harusnya expert gitu kan. Nah, cuman kita harus lihat itu kayak misalnya apa ya, kebutuhan itu kan kadang-kadang orang itu nggak tahu bahwa dia butuh. Nah, bisa jadi kita mungkin buat awal kita bilang aja karena klien lain seperti itu. Jadi tergantung juga sih, sama kayak kita nanganin klien atau kita nanganin customer, kita harus tahu dia apa yang bikin dia tergerak gitu ya. Kalau dia misalnya lebih tergerak obses over competitors, ya kita bilang kompetitornya itu dia pakai research gitu. Jadi kita bisa bilang kita harus pakai research juga, soalnya itu lebih valid misalnya. Kalau misalnya dia perusahaannya ternyata sedang mengkampanyekan peduli customer gitu, kita bisa bilang pakai itu juga, bilang wah kita ini cara kita buat lebih dekat ke customer, jadi kita masukin nih. Jadi emang tapi harus bertahap juga. Kalau kita lihat dia selama ini nggak pernah ada agensi yang menawarkan analisa data, ya kita mungkin harus bertahap buat mengenalkannya, mungkin dengan yang kecil dulu kayak kualitatif kayak usability testing. Habis itu baru kita nawarin layanan on top of it, kita bilang kita bisa analyze lagi, tapi harus ngasih lihat value, itu intinya sih. Mau di in-house atau mau di agency sama juga. Nggak gampang buat kita dapat buy-in untuk maju levelnya naik dari mulai cuman producer, cuman bikin screen aja, sampai kita bisa meyakinkan orang untuk menggunakan data sebagai salah satu decision parameters gitu. Nah itu tuh orang harus tahu value-nya dulu. Sama kayak kita bilang, kita perlu research buat usability testing, mungkin at some point di Gojek dulu ya orang butuh waktu juga buat meng-convince orang produk misalnya, buat spend waktu misalnya seminggu buat research. Tapi kalau kita bisa ngasih lihat value, itu yang mungkin jadi salah satu fokusnya sih. Value-nya apa? Kita nggak bisa cuma bilang bahwa ini based on best practice, nggak bisa kayak gitu. Kalau best practice tapi saya nggak mau, gimana gitu kan. Tapi kalau value-nya nih, dengan ini kita bisa seperti ini, malah mungkin kalau mau agensinya agak ambil resiko dengan bilang kalau kita research produknya bakal bisa dapat usersnya misalnya di 10%, kalau nggak dapat saya nggak usah dibayar, misalnya kayak gitu. Nah itu kan kayak gitu. Atau misalnya jadi harus dihubungin sama matrix juga sih, value-nya apa dari research, nggak bisa cuma berdiri sendiri aja. Jadi dihubungkan dengan bahwa sebenarnya riset itu nggak cuma buat keren-kerenan doang loh, bukan kayak kosmetik, ada impact-nya ke result yang kita hasilkan, something like that mungkin ya Mas ya jadinya. Oke. Terus ini yang tadi catching up attention saya itu ya dari @diodo_na-nya banyak, ini ada 4 atau 5, I don't know. Terus jadi tadi apakah benar? Kayaknya udah tua nih kayaknya. Either that atau screen time-nya udah lama banget. Itu Instagram ya? Iya. Dari username aneh-aneh ya. Itulah. Udah tua sih. Jadi benar nggak sih data dapat membantu desainer menghindari bias dalam design solutions? Dan kemudian sebagai design ops, itu seberapa penting data dalam decision making-nya Mas Boris? Ini tentatif ya, boleh dijawab atau enggak, tapi sebaiknya dijawab. Kalau yang bias tadi kita udah bahas banyak sih ya, gimana data bisa memindahkan diskusi subjektif lebih ke objektif, karena itu kan based on actual event gitu kalau data. Termasuk kalau misalnya datanya udah diolah jadi insight, jadi information, terus jadi insight gitu. Jadi itu kenapa dia penting bisa jadi objektivitas. Kalau di data, di design ops sama, kita juga kan punya deliverables ya banyak ya, kayak misalnya kalau design ops itu kan di Gojek ngurusin desain strategi, ngurusin desain principles, termasuk kolaborasi dengan IXD buat desain sistem, itu kan semua punya matriks yang diukur, kayak misalnya adoption-nya, terus impact dari desain principle yang kita buat itu gimana bisa bikin proses atau produk lebih produktif, itu semua ada pakai data sih, ada matriksnya yang kita ukur. Jadi udah walaupun kita design ops tetap kita pakai ukuran matriks. Apalagi pas kita nentuin misalnya objektif, kita kan pakai objective and key results kalau di Gojek. Setiap tim itu punya, kalau kita bicara objective key results, ada specific matriksnya numbers. Nggak bisa cuman dengan berhasil mengimplementasikan design principle, ya itu nggak bisa kayak gitu.
Harus ada misalnya 100% tim mengadopsi. Kemudian gimana impact-nya ke misalnya time of development atau time of product development. Nah, itu ada ukurannya. Jadi kita pakai tetap ukuran data juga untuk keberhasilan. Oke. Jadi basically kita pakai data untuk menentukan keberhasilan dan sebagai semacam guidance lah. Apakah ini inisiatif ini berhasil atau enggak, dan kalau enggak gimana seterusnya gitu ya, kita decide. Ya, terus kemudian betul. Mas, pertanyaan nih dari @widyatwidi, oke. Apakah semua produk atau sebuah startup itu dari awal memang harus data inform atau data driven, atau bisa pakai metode yang lain, boleh nggak? Atau kalau pakai metode yang lain lebih susah cari visi nggak? Ya, intinya apapun yang bisa ngebantu pengambilan keputusan produk atau arah strategi produk lebih baik gitu. Dari awal ya, kalau misalnya datanya secondary data pakai hasil research orang, ya bisa juga itu jadi data patokan juga. Yang intinya lebih kepada tadi sih, mindset-nya itu data inform itu, kalau kita bicara continuous improvement, ya dari awal berarti emang harus punya mindset data inform. Apapun bentuk datanya, dari mulai kualitatif misalnya interview, itu juga data kan. Kalau kita belum punya user base yang cukup, ya bisa jadi kualitatif gitu banyaknya gitu kan. Lebih interview, usability testing, terus insights dari research misalnya gitu kan, dari market research, laporan orang gitu kan. Nah, itu dari awal lebih ke mindset-nya kembali sih, bahwa data inform itu di characterize by mindset yang continuous improvement. Itu yang awal. Dari awal emang harus data inform. Apapun bentuk datanya. Karena yang mesti kita adopsi adalah continuous improvement-nya itu kan sebenarnya. Ya, dan datanya itu supporting that mindset. Supporting aja, betul. Jadi dari awal emang harus mindset-nya udah data inform. Oke. Terus Mas, dari saya sendiri sih, ini bukan dari siapa-siapa. Data driven nih atau data inform nih. Jadi UX itu desain itu kreatif apa engineering? Lebih ke engineering sih ya. Tapi kalau kita bicara porsinya ya lebih ke ada tekniknya gitu kan. Artnya ada. Cuman lebih kalau kita bicara desain yang produk itu kan kita menyelesaikan masalah ya. Jadi ada strukturnya, metodenya pun terstruktur, nggak kayak pelukis yang kayak lagi mood aja terus mau bikin gambar apa aja gitu yang coret-coret abstrak, itu kan nggak bisa kalau produk desain. Metodenya terstruktur, approach-nya juga ada terstruktur, bahkan kayak misalnya visualnya pun ada science-nya gitu kan, kayak misalnya penggunaan warna, itu warm color, cool colors, sampai basic design principle-nya kayak typography-nya, berapa font yang digunakan, itu kan ada science-nya semua. Jadi, tapi butuh art juga, cuma porsi tech-nya lebih besar ya, porsi science-nya lebih besar dibanding art-nya. Oke, saya nggak yakin semua bisa menerima itu, but let's go with that. Kan pendapatnya gimana? Oke, betul, valid, solid. Iya, Jadi gini Mas, terus kemudian next question, data driven. Oke, kalau mungkin kasusnya di tim yang dulu itu ya, yang benar-benar kayak data driven ya, yang datanya bilang apa kita ikutin, right? So, jadi pertanyaan saya sebenarnya kalau memang kayak gitu, gimana kita bisa memastikan bahwa kita tuh dapat global maksima gitu, bukan lokal maksima. Kalau data kan optimize dari yang sudah ada nih, right? Kita sudah punya base user, kita bisa ambil behavior dan interaksinya, dan kemudian kita akhirnya bisa optimize sampai kemudian dapat pucuk yang optimum lah, mendekati optimum. Tapi kan itu berdasarkan pool yang kita punya nih. Gimana dengan pool yang kita nggak punya? Right. So, will data inform design could cope with that, or we need something else? Gitu, makanya kalau kita bicara innovation,
itu selalu uh, overlapping dari 3 hal gitu ya. Ada user desirability, ada business viability, sama tech visibility. Nah, kalau kita bicara innovation ya yang past data atau yang current itu cuma bisa tell what's happening gitu kan. Untuk apa yang bakal kita bisa kerjakan innovative product ya harus digabung dengan si orangnya sendiri. Ada sisi human-nya juga buat menentukan dia. Campur gut feeling-nya, campur based on experience-nya juga, campur analisa market seperti apa. Jadi emang insight-nya, misalnya kita bicara aja practicality-nya kayak design sprint. Design sprint itu misalnya di tahap yang pertama kita bicara understand, di mana kita coba mengerti produk dari berbagai point of view, data itu atau behavior dari users yang which is mostly related to data itu cuma salah satu aspek dari tahap understand. Ada yang lain kayak misalnya visi dari CEO-nya, kemudian analisa dari competitors dan market trend-nya, terus kemudian ada insight dari tim engineering bicara tentang future teknologi seperti apa. Jadi buat kita bisa memaksimalkan bukan cuma di lokal aja, tapi secara global ya insight-nya bukan cuma dari satu titik aja, tapi kita harus mempertimbangkan aspek yang banyak itu, termasuk kreativitas dari desainer juga. Nah itu yang bicara juga tentang creativity. Saya nggak bilang bahwa sebagai product designer kita nggak kreatif, nggak ada art-nya, cuman kalau kita bicara product design, itu ada strukturnya gitu ya dalam kita menyelesaikan masalah gitu. Yes. Itu cara sih. Jadi jangan cuma satu aja. Itu poin insight atau inputnya. Nah, jadi berbagai pihak dari visi perusahaan, dari market landscape, competitors landscape, teknologi capability-nya, possibility-nya. Nah itu jadi masukan buat kita bisa cari yang lain. Kalau enggak kita cuma bicara di satu problem saja, dan data itu kan pas event gitu, nggak bisa buat patokan kita berinovasi. Exactly. Oke, Yeah. cool. Terus ini Mas ada pertanyaan menarik dari MD Tresnayana. Kalau misalnya hasil data kuantitatif dan kualitatifnya bertolak belakang, apa masih bisa dipakai? Kalau bisa gimana gabunginnya? Atau ada sesuatu yang lain nih yang bisa dipelajari dari situ? Nah, biasanya kalau bertentangan misalnya, jadi orang itu apa yang dia katakan bisa jadi selalu beda dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kalau kita bicara data, itu apa yang dia kerjakan. Kalau apa yang dia katakan itu kualitatif, biasanya kayak interview atau di usability testing misalnya. Nah, biasanya kalau kita itu nggak ada patokannya sih. Jadi kita selalu menjadikan insight yang kita dapat itu karena kita nggak tahu kapan datangnya gitu. Kadang-kadang kita dapat dulu insight kualitatif dari as simple as orang komplain di Twitter misalnya, itu kualitatif gitu kan. Tapi kita selalu jadiin itu sebagai indikator bahwa ada satu yang harus kita gali lebih dalam gitu. Nah, dari situ nanti kita gali lagi lebih dalam, kira-kira mana. Nah, bisa jadi mungkin kalau di kontradiktif bisa lihat dulu mana yang duluan kejadian misalnya. Misalnya kita lihat misalnya orang sedikit pakai search bar gitu. Itu kan bisa jadi kita bilang itu kayak duluan kejadian. Nah, kita baru interview orang, tanya, kenapa sih nggak pakai search bar? Kita pakai usability testing, kita lihat orang pas suruh cari makanan, oh ternyata dia langsung misalnya cari kategori. Nah, kita tanya, kalau hasil data orang search, tapi kok ini kok kualitatif dia malah kategori, kita tanya kenapa gitu kan. Kalau kualitatif bisa banyak skenario-nya, kita nggak bisa juga jadi patokan juga, susah juga. Misalnya at that point in time ya dia pengen search aja kategori gitu, tapi dalam kesehariannya dia pakai search bar terus karena dia selalu tahu apa yang dia mau. Nah itu juga makanya kenapa pentingnya ada orang gitu ya, si orangnya desainer ini buat men-synthesize, makanya ada proses synthesizing. Nah itu science juga gitu kan. Synthesizing insight itu ada metodenya sendiri gitu buat kita bisa make sense of the data. Nah itu nggak ada jawaban yang langsung directnya gimana. Kalau bertolak belakang ya yang bisa kita kerjain ya kita selalu sampai kita punya level of confidence yang cukup, ya kita harus cari tahu terus kira-kira mana yang mendekati kenyataan atau
kebenaran gitu. Nah itu yang paling dicari katanya. Jadi kalau kita belum dapat kebenarannya, dua masih kayak weight-nya sama, ya kita harus cari terus secara kualitatif, kuantitatif, digali terus kenapa seperti ini, pertanyaan kenapa. Nah itu makanya harus selalu mode-nya selalu learning sama curiosity, itu yang penting. Artinya jangan tendensius ngejar matrix dulu pada waktu kita gathering data atau building insights ini, right? Karena tujuan utamanya adalah belajar, meaning ini bukan tentang benar salah. Kalau bikin data, kalau nyari data atau nyari insight bukan tentang benar salah, right Mas? Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi Ya. yang penting belajarnya dulu. Nah, apakah ini akan berhasil atau enggak kita nggak tahu gitu kan. Baru kemudian setelah kita rilis, kita belajar lagi yang baru nih. Oh ternyata nggak berhasil. Something betul. Kita evolve lagi gitu. Iya. Itu guys. Sudah jam 8 ini di Jakarta dan Jogja, sudah jam 9 di Singapura. Kalau masih ada pertanyaan boleh aja. Kalau ada pertanyaan, tapi kayaknya nggak ada pertanyaan deh. Sampai jam berapa Kang Boris bisanya Kang? Boleh aja berapa? Jam 10. Boleh, setengah jam lagi. Sampai jam 12 malam, oke baik. Kalau nggak ada yang nanya, sekarang kita aja ngobrol. Yang akan bertanya langsung, raise your hand, kita TikTok dan iya Karyana Hutomo. Kok menghilang? Sebentar. Oke, Pak Karyana bisa bicara langsung dengan Kang Boris. Monggo. Silakan Pak Kar. Pak Karyana, silakan. Oh ini mau nanya pakar nih, saya takut juga. Iya, pakar jadi. Silakan Pak Karyana. Halo. Halo Pak, silakan Pak. Iya Pak. Kedengeran? Kedengeran dong Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Ya tadi sebenarnya saya udah lewat Instagram tuh nanya. Jadi yang saya tanyakan tuh begini, kan bagaimana Anda memilih atau menentukan data mana yang membuat customer kecewa dan bagaimana bahwa apa yang harus diperbaiki bahwa itu dia bisa balik. Ada experience itu enggak? Thank you. Halo. Iya Pak Karyana. Ya. Kang Boris. Yeah. Kalau kita bicara data kuantitatif, user kecewa nggak kelihatan gitu ya Pak ya. Lebih kepada mungkin dia stop menggunakan layanan tertentu misalnya. Teman kita juga punya metode sendiri. Kalau misalnya kita lihat ada group customers yang misalnya dia menggunakan layanan tertentu itu jarang, ya kita ada perlakuannya. Misalnya kita kirim survei sendiri atau kita approach buat kita tanya kenapa. Jadi emang kita ada caranya buat. Jadi kan kalau kita bicara tentang interaksi customer dengan produk, kita harus bisa menggrup dulu nih customer mana yang loyal. Loyal itu kalau kita bicara data, mungkin di indikatornya adalah dia misalnya menggunakan layanan tertentu sebulan paling nggak 4 kali. Nah itu misalnya kita bilang loyal. Misalnya ini bukan spesifik ke Gojek. Terus kalau misalnya kita lihat ada customer yang udah daftar, tapi dia ternyata selama 2 bulan nggak pernah pakai. Nah itu mungkin kita lihat dia bukan kecewa sih, tapi ada sesuatu yang dia mungkin bikin nggak pakai produk lagi. Nah itu harus kita dikomplement dengan metode research lain yang kualitatif. Kita mungkin ambil datanya, terus kita tanya atau telepon langsung, atau kita kirim survei misalnya. Nah, itu caranya kayak gitu buat kita bisa mengimprove experience dari grup users yang kita rasa dia mungkin kecewa gitu. Cuman kalau kita bicara misalnya spesifik satu orang komplain, itu lumayan banyak, bukan lumayan banyak, ada beberapa di misalnya Twitter, dan kita langsung respon, dan kita langsung improve produk. Ada ntar bisa lihat di Twitter saya, ada satu yang komplain tentang searching di GoFood, itu dia bilang bahwa dia cari, saya lupa, dia cari ayam apa gitu, itu nggak bisa. Yang munculnya malah restoran. Itu kita dalam waktu 2 hari, itu kita langsung di internal, itu langsung kita fix, terus kita reply lagi di Twitter, kita bilang ini udah fix, bisa cari mulai ayamnya sama cari sayur apa gitu.
Nah, itu cara kita buat salah satunya buat menggali juga insight dari customer yang kecewa. Cuma kalau secara umum kecewaannya biasanya nggak bisa di iniin dari data. Cuma bisa kita lihat aja behavior-nya gitu. Dia mulai jarang menggunakan, nah kita nanti ada metode yang tertentu dari kita buat meng-approach grup ini. Entah kita kirim sesuatu atau kita kirim survei misalnya, atau ada perlakuan khusus misalnya promo misalnya. Itu contohnya kayak gitu. Nah, kalau yang saya lihat itu Pak kan Karyana semoga menjawab. Oh, masih ada. ya jadi maksudnya kecewa itu kan kadang-kadang ini produk yang di deliver ini kan juga udah blended ya. Jadi blended maksudnya misalnya udah plus sama diskon gitu loh. Atau dengan launching dengan diskon gitu loh. Nah, begitu diskonnya hilang nggak order lagi tuh kan gitu misalnya. Nah, ini kan sebenarnya kan cuma untuk engagement aja, tapi kan ke belakangnya sebenarnya nggak ke detect needs-nya lagi kan gitu kan. Nah, pembelajarannya bahwa sebenarnya customer itu kan kita sebagai founder startup kan pengen tahu bahwa ini yang dibutuhkan oleh si customer-nya sebenarnya apanya ya kan gitu. Maksudnya ya yang lebih spesifik kan gitu yang kita pengen gali kan gitu dengan data tentunya kan gitu. Nah, itu gimana Anda proses product market fit sekarang yang kalau saya lihat udah makin kompleks ya. Karena mau retain customer-nya itu ada cara lain nggak kalau nggak dengan diskon gitu. Oke? Ya kalau misalnya bicara strategi buat acquisition, nah itu beda lagi bahasannya gitu ya. Kalau kita lihat orang emang secara umum tertarik diskon, tapi itu nggak sustainable. Makanya kenapa kalau kita lihat sekarang strategi banyak perusahaan ya bukan ke diskon gitu kan, itu nggak sustainable gitu. Jadi kita bicara kalau tadi kembali lagi tadi yang saya share ke Mas Yahya tentang stage growth dari perusahaan, ada acquisition, ada activation, ada retention. Nah, itu harus dilihat secara global sih strateginya kayak gimana. Nah, kalau spesifik ke misalnya kenapa ada nggak sih hal lain yang menarik orang selain diskon? Nah, itu mungkin bisa dijadikan inisiatif sendiri buat timnya pakar ini untuk cari tahu kira-kira customer yang kita tuju ini apa sih yang memotivasi mereka pakai produk misalnya. Apa sih yang bisa meng-engage orang? Karena motivasi pakai produk bisa macam-macam dan meretain pun macam-macam, belum tentu selalu melulu tentang monetary value gitu. Yes. Jadi produknya ada hal lain yang ternyata kita bisa men-nudge tentang misalnya entah pride-nya atau apa gitu, atau misalnya eksklusivitas dari produk itu ternyata bikin orang tertarik misalnya. Jadi banyak sih faktornya. Itu yang mungkin bisa mulai initiate buat ngelakuin qualitative research. Dimulai dari interview dulu sama market research dulu. Dengan target usernya yang spesifik sesuai produknya. Gitu. Semoga terjawab Pak Karyana. Thank you. Ya, terima Terima kasih. kasih Pak Silakan Karyana. teman-teman raise your hand. Bagi yang bertanya langsung raise your hand. Oke, Rahmat Jatmiko. Silakan Mas Rahmat Jatmiko. Mas Rahmat. Ya, halo. Silakan. Halo Mas Hari, Mas Yahya, Mas Boris. Ya. Monggo, Ya. Mas Rahmat. Ya, mau tanya nih. Mau tanya aja seputar kemungkinan penggunaan data. Tadi data driven atau apa ya tadi di awal tadi? Saya agak lupa ya. Itu kalau untuk project scope yang kecil atau waktu yang singkat ya, atau tidak dibilang bisa jadi kayak freelance kayak gitu, apakah juga harus menggunakan data dari researcher juga? Ataukah apakah ada sebuah quick resource untuk data tersebut? Nah, karena kan secara pribadi, secara personal kan sebagai desainer kan juga harus punya feeling terhadap ini dan data awareness gimana sih data itu berbicara dan akhirnya itu diterapkan di desain gitu. Nah, yang terakhir itu kalau ada quick tips atau reference resource apa aja gitu ya, itu aja sih. Terima kasih. Ya,
tadi ini namanya Mas Rahmat ya. Iya. Kalau kan kita tadi bicara tentang data itu buat ngebantu decision making dari produk itu supaya lebih bagus. Jadi kalaupun freelance, apa nih yang bisa ngebantu kita buat memutuskan desain A atau B lebih bagus misalnya. Yang paling salah satu yang paling visible kalau kita perorangan ya datanya data kualitatif kayak tadi tentang usability testing misalnya. Itu satu. Terus yang kedua, kalaupun kita nggak punya akses buat data dari produknya sendiri, ya daripada nggak ada sama sekali, mungkin bisa dicari data sekunder gitu ya. Jadi kayak misalnya data dari market research yang publik ada, atau mungkinnya dari data yang tersedia secara umum gitu tentang behavior orang. Nah, soalnya susah juga sih kalau kita nggak punya data tentang produk yang kita sendiri. Jadi intinya bikin produk itu kita butuh hal yang ngebantu kita buat menentukan salah satu insight lah, buat menentukan produk ini arahnya ke A atau B atau C misalnya. Nah itu datanya bisa macam-macam. Kita cari datanya gimana bisa ngebantu. Kalaupun nggak ada, ya paling nggak pakai data yang kualitatif gitu ya buat testingnya. Itu aja paling mungkin. Gitu ya. Itu sama hasil dari kompetitor analisis misalnya kayak gitu, itu bisa jadi juga sih data juga kalau kita nggak punya datanya. Jadi daripada nggak sama sekali, mendingan ada sedikit gitu. Iya. Kalau resource-nya nggak ada yang spesifik, resource-nya mungkin nanti kita bisa bicara lagi aja, connect kalau nggak di Instagram-nya atau di Twitter gitu, nanti di-share lebih dalam lagi tentang data. Mas Rahmat, semoga terjawab. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jawab. Terakhir Mas Abdi, kemudian saya akan kembalikan ke Mas Yai. Silakan Mas Abdi. Mas Abdi Ma'arif, silakan. Oke, selamat malam. Malam. Saya mau tanya aja sih, ini saran atau mungkin pengalaman implement data inform untuk company yang itu tuh produknya software as a service gitu. Yang itu tuh penggunaannya misalkan 3 atau sampai 4 bulan gitu penggunaannya. Jadi itu sih, mungkin ada saran. Karena mungkin itu kan beda sama yang Gojek, yang itu tuh user yang banyak gitu. Gitu sih, terima kasih. Mas Abdi, sorry saya nggak punya pengalaman di service as a software, jadi mungkin nggak bisa bantu jawab. Tapi kalau misalnya mau spesifik tools-nya apa segala macam, mungkin nanti bisa connect sama saya, ntar saya connect-in ke tim data misalnya atau orang yang ngerti. Kalau saya sendiri nggak ada pengalaman di service as software seperti apa. Oke. Jadi saya bisa jawab, sorry ya. Oh iya nggak apa-apa. Mungkin ini basic metric untuk ini sih customer acquisition agak sedikit melenceng sebenarnya, cuman kita lagi emang pengen nyari di situnya. Ya kalau kita bicara customer acquisition, tergantung apa yang kita kerjain. Misalnya kita promo ke sosial media gitu ya. Jadi kita bicara conversion rate-nya dari orang yang klik di Instagram ke link-nya berapa persen. Itu salah satu acquisition bisa. Kalau kita kirim email, open rate-nya bisa jadi salah satu matriksnya juga. Terus kalau misalnya kita bicara setelah acquisition activation, orang kita pengen daftar orang misalnya kan ya, registrasi, ya itu jadi salah satu matriks yang diukur juga. Conversion rate-nya dari orang yang misalnya visit page kita sampai dia selesai registrasi berapa. Jadi itu salah satu contoh matriksnya yang bisa diukur sih. Tapi mostly kalau misalnya acquisition biasanya conversion ya. Nah, kita bicara, kita publish ke beberapa channel, terus beberapa banyak orang yang akhirnya tertarik sampai misalnya show interest gitu kan. Nah, itu conversionnya biasanya diukur berapa itu ya. Biasanya kalau di acquisition. Oke, mungkin itu aja Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdi. Kemudian saya kembalikan ke Mas Yahya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan via DM. Silakan Mas Yahya. Oke, terima kasih Mas Heri. Ini pertanyaannya banyak sebenarnya, cuman ada yang kayak terlalu lebar dan juga ada yang kayak terlalu teknikal gitu. Jadi mungkin jawabnya butuh 2 jam gitu atau 2 hari gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu saya skip ya. Sorry ya guys, gak semuanya tak tanyain. Nah, ini yang cukup menarik.
Kalau mau Ini tanya di dari UXID aja ya, Mas Oke. Heri ya. Kalau Post nggak kita di workshop lah 2 hari iya di, gitu. di UXID nanti yang biasa ngurusin technical data bisa reply karena kayak kita kan designer gitu ya, kita collaborate Hmm. dengan data scientist-nya bukan kita data scientist-nya gitu. Yap, yap. Jadi biasanya kalau ngolah-ngolah data bukan kita yang kayak dive in langsung gitu. Ya, tapi kalau mau misalnya diskusi bisa nanti disambungkan ke orangnya gitu atau biasanya ada di UXID bisa ketemu orang. Yap, di XID ada banyak sekali apa namanya kompetensi-kompetensi yang ikut nyelup ke situ kok. Ya. Oh ya, BTW saya ketemu pertama kali sama Mas Boris waktu UXID masih bayi ya kan. Masih ini Awal sama banget ya. Mas Boris sama Yoi. Kayak berapa 10 tahun yang lalu. Shit, we're old man. Ini yang menarik satu lagi nih Mas. Saya ingin bertanya sama Mas Boris. Ini dari Yudit Aditya. Selama menjadi design ops di Gojek, apa kesulitan yang paling berat yang Mas hadapi dan solusinya seperti apa? Spesifik ya Mas ya, selama jadi design ops di Gojek gitu. Ini bukan bicara data driven berarti ya, bukan data inform Ya lagi mungkin lebih ke kayak design decision atau leading decision as a designer, design lead, something like that maybe. Yang paling besar sebenarnya bikin desain strategi sih. Karena kita kan timnya tadi saya bilang ada 100 orang sama tim produknya sendiri ada 20 lebih produk. Jadi challenge buat bikin kayak misalnya desain prinsipal itulah kita bikin desain prinsipal ya challenging juga karena orangnya banyak dan kita tahu setiap produknya sendiri jalannya masing-masing gitu istilahnya tergantung tapi independen juga gitu kan. Jadi dengan 100 desainer, dengan produk juga yang udah puluhan apa mungkin ratusan PM-nya, engineers-nya juga udah ratusan, ya buat menyatukan itu dalam satu desain strategi dan desain prinsipal ya challenging sih. Itu lebih pada scaling aja, scaling inisiatif. Jadi misalnya kita bikin inisiatif buat improve misalnya proses research misalnya contohnya aja gitu. Terus tapi kan kita perlu meng-scale ke tim yang puluhan ini, nah itu yang jadi salah satu challenge sih, kesulitan, challenging task-nya buat scaling initiative. Kalau misalnya timnya cuma 10 gampang, timnya 10 kita langsung aja dictate, ini harus ikutin. Kecuali kalian lagi di unicorn ya kan, dengan masif tim dan sudah mature, so ya produknya pun kompleks gitu ya. Kompleksnya kompleks, right? Satu apps itu ada 20 lebih produknya itu. Kompleks, very kompleks. Orchestrating the whole team. So sebenarnya saya sudah kehabisan ide mau ngobrol apa lagi sama Mas Boris. Dan nanti malah jadi ngobrol yang lain. Nanti takutnya malah melebar-lebar. Karena nostalgia tadi ya, excited 10 tahun lalu ya. Atau mungkin dari Mas Heri nih, Kang Heri ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan Kang? Oh enggak sih, cuma karena kita kan tadi Kang Boris bilang sampai 8:30 dan tampaknya teman-teman juga bisa menanyakan langsung. Silakan raise your hand. Yang mau bertanya langsung raise your hand. Yuk. Ayo silakan teman-teman ajukan pertanyaan langsung ngobrol dengan Kang Boris. Raise your hand. Dan sekali lagi teman-teman pastikan untuk follow akun Instagram UXID Jogja, UXID Solo, Jogja dan juga GDV. Dan bagi teman-teman yang beruntung, nah tadi yang sudah bertanya dan sudah follow akun salah satu dari akun Instagram tersebut, kita akan dapatkan pulsa sebesar Rp100.000 dari Telkomsel. Dan teman-teman pertanyaan terbuka secara langsung bicara dengan Kang Boris masih terbuka. Di sini ada 70 attendee yang masih bertahan. Tadi awalnya ada 100 sekian. Mungkin boleh tanya apa aja lah, mungkin nggak terkait desain driven aja mungkin dibuka umum. Kalau misalnya ada pertanyaan lain ya, boleh kan Kang Heri? Gitu. Ya UX silakan, itu ya. apa? Saya sih menanti orang yang raise your hand, ini nggak ada yang raise your hand loh. Ya 70 orang. Oh, ada panelis yang raise your hand. Siapa ini ya panelis yang raise your hand? Oh, Mas Rudi. Oke, Mas Rudi. Silakan Mas Rudi. Oh Mas iya. Rudi, monggo. Mas Boris mau tanya nih. Ya. Sama data inform tadi ya. Kan kita kalau mengacu di data analitik kan
sifatnya hanya reporting saja. Nah, supaya bisa lebih useful kan perlu dianalisis hingga menjadi sebuah stories. Dan pastinya kan itu akan didukung dengan data kualitatif juga. Iya kan? Dan untuk menghasilkan data itu kan paling enggak kita butuh misal data science yang enggak sembarangan juga. Namun untuk startup kalau nyari seorang data science itu kan sangat terlalu berat dari sisi apa ya, spending payroll-nya juga pasti tinggi sekali ya. Dan gimana ya, ada solusi lain nggak ya kira-kira supaya kita bisa menjadi alternatif supaya kita tetap bisa menjaga objektivitas data yang kita keluarkan nantinya. Itu sih, Mas. Ya, kalau Mas Rudi mungkin punya startup sendiri gitu ya. Kalau tipikal startup sendiri ya mau nggak mau foundersnya ngerjain segala hal gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa hire data scientist ya mau nggak mau mungkin foundernya juga belajar basic data gitu, paling nggak bisa bisa query, itu dasarnya banget, query buat reporting. Tapi buat make sense of the data emang nggak sembarangan sih, butuh pengalaman juga. Kan data itu kayak tadi yang saya bilang, ada tipenya reporting, ada analisis gitu kan. Kalau reporting cuma what aja, tapi analisis ada why-nya. Nah itu ya mau nggak mau harus, kalau kita bicara startups ya belajar dengan yang lain gitu paling nggak. Foundersnya nggak ada pilihan lain. Itu sih yang paling bisa saya jawab paling. Yang terbaik gitu, kalau startup biasanya gitu, ngerjain segala hal. Termasuk bisa ngerjain desain, atau saya misalnya mentoring startups yang di Google Launchpad yang di Amerika, misalnya foundernya 3 orang, ya dia ngerjain juga usability testing, ngerjain juga telepon customers buat interview, segala macam sih. Termasuk bikin desainnya gitu kan, awal-awalnya bikin ikonnya segala. Jadi emang kalau founder ya gitu awal. Yang penting growth mindset tadi ya Mas. Ya itu awalnya kayak gitu. Emang pas prakteknya sih nanti kalau misalnya emang datanya nanti lebih kompleks lagi dan butuh analisa lebih dalam ya butuh yang emang spesifik di data science atau business intelligence gitu. Cuma kalau awal-awal saya rasa masih bisa juga sih dia dalam owner. Tinggal belajar basic data aja sama gimana buat make sense of the datanya. Yes, makasih Mas Boris. Ya, makasih Mas Rudi. Silakan teman-teman attendee untuk bisa mengajukan pertanyaan langsung. Kita masih punya waktu 5 menit lagi menuju jam 8:30. Silakan. Attendee, raise your hand, ada fiturnya dan bisa langsung ngobrol dengan Kang Boris. Nanti saya akan mengklik fitur auto talk bagi teman-teman yang angkat tangan. Silakan. Oh, ada Sony Wardoyo. Oke, silakan Mas Sony. Mas Sony silakan. Oke, silakan. Ya, mau tanya, berarti data itu sebenarnya mendrive psikologi ya? Gimana maksudnya Mas Sony? Jadi kan, gimana? Jadi kan misalnya setelah kita mendesain dari data setelahnya, data sebelumnya, kan akan menjadi istilahnya membuat perilaku berikutnya gitu dari misalnya penggunaan apps gitu ya. Gitu. Bukan ke psikologinya tapi mungkin lebih ke iya benar. Jadi pengaruh pasti ke ada perubahan, psikologi ya. pasti ada perubahan perilaku dari usernya gitu ya, behaviornya berubah. Gitu ya. Contohnya kan misalnya gini, misalnya karena kebiasaan para user kan menggunakan Google gitu ya, misalnya search gitu, berarti kan untuk kita mendevelop berikutnya perlu misalnya toolbar untuk search gitu daripada kayak kategori-kategori gitu ya. Itu bisa jadi masuk ke kategori yang kebiasaan ya. Iya, kebiasaan familiarity sebutannya. Iya, iya. Familiar bisa jadi sih. Cuman kalau data itu emang
ya tadi kita kan pengen belajar gimana sih perilaku orang. Dari situ kita bisa Betul. ngelihat polanya seperti apa perilaku orang Oke, dari oke, situ. oke. Ya, Gitu Mas Sony. saya pikir itu aja menarik. Ya, makasih. Ya, ya, sama-sama. Terima kasih Sony. Selanjutnya ada Amazona Adorada. Silakan Amazona. Amazona, Unmute. Halo, halo. Halo. silakan Amazona. Masuk Ya, ya? Assalamualaikum, masuk. Om Boris. Waalaikumsalam. Om aja ya. Waalaikumsalam. Ini mau tanya soal yang tadi kan, tadi itu kan sempat cerita kayak ada yang ngeluh gitu kan soal search, terus 3 hari berikutnya langsung dieksekusi gitu. Lah, apakah di sela-selanya itu apakah dicari data untuk memperkuat itu yang tadi orang ngeluh itu, atau apakah keluhan satu orang ini cukup kuat untuk langsung dieksekusi gitu? Terus sama berdasarkan pengalaman biasanya tuh data dulu, ada datanya dulu baru jadi ide, atau kita punya ide dulu baru collect datanya gitu. Itu aja sih. Makasih. Ya, makasih Amazona. Masih bisa dengar saya? Karena kayak putus-putus. Saya Dengar, atau Amazona yang putus ya? Oke. Jadi emang kita cek juga. Jadi kita cek behavior seperti ini seperti apa. Terus kita lihat juga data dari misalnya komplain yang lain yang masuk dari channel lain, bukan cuma di Twitter misalnya. Dan menurut pertimbangan kita juga, ini feature yang emang kritikal gitu buat di-improve. Nah itu pertimbangannya. Akhirnya dalam 2-3 hari kita fix itunya, feature-nya. Jadi ada beberapa semacam insight, consideration point-nya banyak gitu ya, bukan cuma dari Twitter terus kita langsung bikin gitu. Nah kita kan punya ini juga, punya prioritas juga. Terus kalau tadi yang kedua tentang data dulu baru ide atau ide dulu baru data, itu dua-duanya. Jadi insight yang kita dapat dari data atau past behavior dari customers bisa jadi men-trigger suatu ide atau suatu strategi. Bisa juga pas kita udah punya ide, kemudian masuk tahap di mana kita mau mendefine strateginya, kita langsung juga engage researcher dan business intelligence buat ngasih insight-nya tentang ide tersebut. Jadi dua-duanya sama, bisa. Mulai ide dulu baru data, atau data dulu baru ide. Oke. Oh. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana Amazon? Cukup sih, cukup. Ya, menjawab sekali. Sangat menjawab. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama. Terima kasih Amazon. Mas Yahya sudah pukul 20.30, bisa di closing dulu, dan mungkin Kang Boris ada kata-kata terakhir sebelum kita closing statement. Silakan Mas Yahya. Oke. Mas Yahya. Jadi itu tadi Ya. bisa dengar kan suara saya? Oke. Oke ya guys, Ya. jadi itu tadi obrolan kita sama Kang Boris, Mas Boris, atau Kang Boris, atau Bang Boris. Oke, selanjutnya kalau masih ada details yang mau ditanyakan, kalian boleh tanya ke UXID, Jogja Solo, atau senggol GDV, Dilo juga boleh, senggol Mas Boris juga boleh, sepertinya beliau suka kalau disenggol untuk pertanyaan, terutama untuk UX ya, tolong UX, please, UX talk. Terus kemudian semoga banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. Kalau misalkan ada yang kata-kata saya yang kurang, tadi saya minta maaf. Kalau misalkan ada yang pertanyaan yang belum saya sampaikan karena dari DM tadi, saya minta maaf karena kadang-kadang pertanyaannya terlalu spesifik atau terlalu broad. Kalau misalnya nggak terima, boleh langsung kontak saya atau UXID Jogja, nanti diteruskan ke saya kok. Nah, kita diskusi bareng-bareng. Oke, terima kasih Mas Boris atas waktunya. Terima kasih teman-teman atas waktunya, dan terima kasih Mas Heri, JDV, Dilo, dan Indigo, juga UCD Jogja dan Solo. Oke, monggo. Terima kasih Mas Yahya, tepuk tangannya untuk Mas Yahya di rumah masing-masing. Kang Boris, ada closing statement sebelum saya akan bagi-bagi pulsa lagi. Oh, ada bagi-bagi? Saya dapat juga ya? Ya.
Anda kayaknya mesti bagi-bagi pulsa. Ada closing statement, Kang Boris? Buat kerangkum mungkin yang udah kita diskusiin, jadi data driven itu lebih kepada mindset-nya, untuk kita bisa bikin produk yang lebih bagus, dan continuous improvement itu yang lebih kita tuju gitu ya, bukan kita menjustify produk kita atau decision kita, tapi lebih kepada fokusnya adalah gimana kita selalu bisa bikin produk yang lebih bagus, dan yang paling utama juga impact-nya paling besar ke orang lain gitu. Nah itu yang harusnya selalu jadi mindset-nya dari data inform approach. Itu aja, mudah-mudahan semuanya bisa selalu bikin produk yang lebih bagus dan impactful, dan dampaknya juga positif buat orang banyak, dan terutama buat Indonesia gitu ya. Itu dulu aja, Heri. Makasih banyak Heri sama Yahya dan semua UXID sama Telkom juga. Sampai ketemu lagi insya Allah.